apa yang pernah dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah salah seorang Nabi yang kemudian dia adalah seorang putra dari seorang pembuat patung-patung yang namanya Azar Ulagir. Pada waktu itu ayahnya bekerja di seorang raja yang namanya Namrud. Namrud itu punya putri namanya Hajar. Ketika Nabi Ibrahim masih kecil, itu main-main dengan Siti Hajar. Siti Hajar main-main dengan Ibrahim, sehingga dapat dikatakan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar waktu kecil itu merupakan batur ulin, teman main. Nabi Ibrahim ketika usia 14 tahun beliau diangkat sebagai Rasul. Kita bisa bayangkan usia 14 tahun itu merupakan usia yang benar-benar masih remaja bagi kita. Tetapi bagi Allah, untuk mengangkat seseorang walaupun muda, tapi karena innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, Nabi Ibrahim itu bisa untuk menjadi seorang nabi walaupun usianya masih muda. Dan Nabi Ibrahim punya keponakan namanya nanti menjadi Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu umnya atau pamannya Nabi Lut alaihissalam. Ketika usianya sudah usia dewasa, maka Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah untuk menunjukkan bahwa ajaran penyembahan berhala itu tidak benar. Maka Nabi Ibrahim nanti menunjukkan bahwa berhala-berhala itu sebagai buatan manusia, walaupun dirusak tidak bisa melawan. Oleh karena itu ketika ayahnya dan ketika Raja Namrud juga sedang tidak ada di dalam tempat yang pemujaan itu, maka Nabi Ibrahim melakukan perusakan pada patung-patung yang banyak itu, dan kemudian kapaknya untuk merusak itu digantungkan kepada patung yang lebih besar. Pada saat itu ada yang melihat, maka lalu Nabi Ibrahim dilaporkan, dan keputusan dari raja setelah menangkap Nabi Ibrahim itu harus dibakar. Maka lalu setelah Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang merusak bukan saya, yang merusak adalah patung yang besar itu. Maunya Nabi Ibrahim supaya mengerti bahwa patung yang dirusak itu adalah betul-betul tidak mempunyai manfaat, madarat dan segala macamnya untuk yang menyembah. Maunya begitu. Tetapi baik ayahnya sendiri ataupun Raja Namrud itu tidak mau mengerti apa yang disimbolkan oleh Nabi Ibrahim dengan perusakan-perusakan itu. Lalu Nabi Ibrahim justru nanti dijatuhi hukuman untuk dibakar. Nah, ketika upacara pembakaran ini, maka lalu diadakan sebuah tempat yang ditinggikan beda dengan tempat yang lain, supaya Nabi Ibrahim ketika akan dibakar kelihatan dari jarak jauh, dan semua orang akan melihat di tumpukan kayu itu di atasnya ada Nabi Ibrahim yang dibakar. Ketika sudah waktunya ditentukan dibakar, maka menyalalah api yang membakar kayu-kayu di bawah kakinya itu. Tapi apa yang terjadi? Maka Nabi Ibrahim itu melihat Siti Hajar itu, karena dia itu juga menjadi dewasa, maka pertemuan Nabi Ibrahim waktu kecil lalu menjadi dewasa, Siti Hajar tidak memihak kepada pikiran-pikiran atau keputusan ayahnya atau Raja Namrud itu. Nah, Siti Hajar
juga ikut naik di tempat api di mana Nabi Ibrahim sedang terbakar. Pada waktu itulah Siti Hajar naik sambil memegang api. Ternyata api itu dingin. Kenapa dingin? Qulna ya naru kuni bardan. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran, bahwa Allah itu menyatakan qulna itu, maka aku berfirman, ya narukuni bardan, ya narukuni, ya api, hendaklah kamu itu bardan, dingin. Salaman Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim selamat dari api itu, dan Siti Hajar pun selamat dari pembakaran itu. Pada waktu itulah, karena Nabi Ibrahim ayahnya adalah kafir, itu menyembah berhala, dan ayah Siti Hajar itu juga kafir karena seorang raja yaitu Namrud. Maka pada waktu di atas api itu, malaikat nanti menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Peristiwa sejarah ini dibalik oleh gereja, bahwa Siti Hajar itu dijelek-jelekan oleh gereja. Ibrahim kawin dengan Hajar adalah kawin daging. Kemudian Ibrahim kawin dengan Sarah adalah kawin ruh. Di sini dijelaskan bahwa oleh gereja, Nabi Ibrahim itu yang benar istrinya adalah yang pertama Siti Sarah. Tapi di dalam versi yang lain dijelaskan yang benar itu adalah yang pertama adalah bukan Siti Sarah, tapi Siti Hajar. Peristiwa ini karena ustadz-ustadz semuanya itu sangat dipengaruhi oleh cerita gereja, buku-buku yang ditulis oleh ustadz-ustadz itu juga demikian. Maka lalu akibatnya kita terkesan, nah Siti Hajar itu istri kedua dari Nabi Ibrahim. Sebenarnya istri pertama. Dan kemudian gereja juga tidak hanya mengatakan istri kedua dan kawinnya merupakan kawin daging, artinya nafsu belaka. Juga dijelaskan Siti Hajar itu adalah budak belian. Siti Hajar itu orangnya hitam dan jelek luar biasa. Dan kemudian Siti Sarah itu dibalikkan, ceritanya orang yang paling cantik di dunia ini adalah Siti Sarah. Maka lalu kita sudah melihat kalangan gereja banyak memberikan nama Siti Sarah. Siti Sarah itu kepada putri-putrinya, karena terkenal pengertian mereka Siti Sarah itu yang paling cantik. Sebaliknya Hajar itu adalah goreng patut, awon, dan kemudian jelek luar biasa. Itu saya juga mendengar seorang ustaz sedang ceramah, maka menjelek-jelekan Siti Hajar itu. Itu adalah pengaruh dari tulisan-tulisan gereja ini, dan mereka tidak bisa mengadakan kritik sejarah. Siti Hajarlah nanti setelah nikah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nikahnya bukan di Arab, bukan pula di Palestina, tapi daerah di dekat Turki. Di sana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengembangkan ajaran Islam, karena Nabi Ibrahim juga Islam. Qulna ya, dinyatakan qul amanna billah, katakanlah hai Rasulullah Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW itu percaya kepada